Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan cara membuat splash screen secara lengkap di Android Studio. Nah, yang pertama kita perlu membuka terlebih dahulu untuk Android Studio-nya ya. Nah, kita tunggu sebentar ya. Biasanya kalau membuka Android Studio itu kita membutuhkan waktu yang sedikit agak lama, tergantung dari spek komputer yang teman-teman pakai. Semakin rendah juga speknya juga semakin agak lama untuk membukanya. Kalau di sini saya pakai komputer Core i3 ya, kayak Core i3 terus sama RAM 8. Kalau generasinya saya lupa ya untuk Core i3 yang saya pakai. Oke, ini sudah proses ya teman-teman ya. Cuman ini kita ngebuka project yang sebelumnya ya. Jadi kita close saja terlebih dahulu ya, close project aja ya. Nah, begini. Di sini kita ngebuat file baru aja, file baru terus project baru, maaf. New project terus empty activity. Di sini kita ngebuat apa ya namanya ya? Splash screen gitu aja ya. Splash screen app gitu ya. Splash screen app. Terus ini Java. Kita pakai lollipop aja. Ini finish ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya ini ada proses untuk Gradle-nya teman-teman ya. Jadi kalau pertama kali ngebuat project, biasanya dia masih proses Gradle-in dia. Gradle project since progress. Kita tunggu aja dulu sampai prosesnya benar-benar selesai, sampai di sini juga muncul ya datanya. Atau yang ini saya skip aja dulu ya teman-teman ya, sampai memang prosesnya selesai ya. Oke, di sini dia muncul lagi ya prosesnya. Udah berubah. Coba kita cek aja dulu ya di bagian build-nya. Nah, ini dia. Dia masih proses. Nah, download. Jadi untuk proses Gradle ini pastikan internetnya teman-teman juga connect ya, karena proses Gradle ini dia ada proses download juga teman-teman ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini udah selesai. Masih scanning dia. Nah, kalau sudah nggak ada proses kayak gini, tandanya apa namanya ngebuat project ini sudah selesai. Dan di sini tidak ada error sama sekali ya. Kalau seumpama punya teman-teman error, itu cek terlebih dahulu ya di bagian SDK manajernya. Biasanya ada yang masih belum kedownload komponen-komponennya. Kalau seumpama sudah nggak ada error gini, berarti komponennya sudah lengkap ya. Nah, untuk membuat untuk membuka apa namanya, membuka Android Studio yang sudah bisa ya. Terus kita lanjutkan untuk ngebuat ini ya teman-teman, ngebuat splash screen-nya ya. Nah, untuk ngebuat splash screen-nya ini sendiri, kita perlu ngebuat activity baru ya. Jadi nanti main activity ini yang kita pakai untuk jadi splash screen. Terus kita ngebuat apa namanya? Activity lain, yaitu apa ya? Dashboard gitu aja ya. Di sini kita buat baru aja, langsung aja teman-teman ya. Di sini klik kanan ya di bagian sini, terus kita pilih activity. Pilih yang apa ya? Yang empty activity juga nggak masalah, atau basic activity juga nggak apa-apa. Empty activity aja ya. Nah, di sini kita ganti namanya jadi dashboard ya. Dashboard. Activity dashboard.
bisa teman-teman ini begini, atau hapus saja boleh, dashboard gini aja juga nggak masalah. Terus ini klik finish ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Biasanya nggak begitu lama karena ngebuatnya cuma satu activity aja. Nah, setelah itu kita balik lagi ke main activity ya. Di sini main activity. Coba kita cek aja dulu ya. Cek di bagian resource, layout ya. Yang dashboard ini isinya apa? Masih belum ada apa-apanya teman-teman ya. Kita pilih yang split aja. Nah, begini ya. Di sini coba kita tambahin ya. Di sini saya pakai teks ya. Apa namanya ya? Nah, terus ini kan mau saya isi teks ya. Nah, di sini kita copy paste aja di main activity ya. Activity main ya. Ini kita copy. Nah, gini. Ini aja yang kita copy ya. Terus kita pastekan di sini ya. Paste ya. Nah, kurang lebih sama ya. Cuman teksnya ini kita ganti, bukan hello world ya, tapi di sini splash screen gitu aja ya. Splash screen. Nah, ini ya. Udah ganti pastinya teman-teman ya. Nah, ini dia splash screen ya tulisannya. Nah, terus di sini kita rubah di bagian apa namanya ya? Oh, maaf ya. Dashboard ini ya, bukan splash screen. Keliru. Ini kita cut aja. Kita jadi ganti nama dashboard gini ya. Nah, gini. Terus yang di bagian activity main ini kita ganti jadi splash screen ya teman-teman ya. Nah, gini dia. Terus kita pindah lagi ke bagian main activity. Nah, di sini kita ngebuat untuk apa namanya ya? Untuk sintaks bagian sintaks untuk splash screen ya. Kan splash screen kan nanti dia hanya muncul beberapa detik, setelah itu dia menampilkan tampilan dashboardnya. Nah, di sini kita ngebuat ya teman-teman ya. Mulai dari awal aja dulu ya. Di sini di dalamnya apa namanya on create ini teman-teman ya. Kita enter di sini, kita buat komentar sama ya. Sama kayak PHP, ini bisa kita isi komen ya. Ini. Terus kita buat treat di sini teman ya. Jadi di sini treat. Pastikan untuk apa namanya ya, huruf kapitalnya dicek. Biasanya kalau nggak sama dia akan error ya. Treat timer ya, kita buat timer new treat buka kurung tutup langsung ya otomatis ternyata ya. New treat, habis itu kita buat kurung kurawal, enter aja ke bawah gini ya teman-teman ya. Nah, terus di sini public ya, public void run buka kurung tutup kurung lagi ya. Terus buka kurung tutup kurung kurawal ya, enter lagi. Di sini kita membuat try ya, try buka kurung spasi buka kurung tutup kurung kurawal, enter. Di sini sleep ya, sleep begini ya. Terus buka kurung tutup kurung begini ya, 2000 titik koma, ini 1000-nya sama dengan 1 detik, jadi 2000 milisecond ya. Sleep. Nah, di sini
setelahnya itu kita buat catch interrupted exception. Ini ya, bener ya, interrupted exception setelah itu kita tambahin buka kurung tutup kurung awal gini ya, enter. Nah gini, dot print structures ya, ini titik koma, terus di sini finally, gini. Nah keluar sendiri ya. Di sini kita buat intent ya teman-teman ya. Intent ini fungsinya untuk apa ya, membuka yang namanya main activity ya. Nah di sini intent kecil aja tulisannya, yang awal aja yang gede ya, terus sama dengan new intent ini ya. Terus kita buat dashboard ya teman-teman ya, dashboard. Dashboard main activity yang sekarang kita pakai yaitu main activity ya teman-teman ya, main activity dot this ya. Nah, ini untuk apa namanya, apa bahasanya tadi itu ya, activity ya teman-teman ya. Jadi activity yang kita pakai sekarang itu main activity. Nah begini, terus koma, ini activity yang nanti kita buka yaitu dashboard ya. Apa tulisannya tadi, dashboard ya. Oh gede ya, dashboard. Nah begini, dot class. Main activity dot this dashboard dot class titik koma, jangan lupa ya. Terus di bawahnya lagi ini untuk membuka activity-nya ya, start activity ya. Nah ini dia start activity. Oh maaf, bukan yang ini, cek lagi ya, start activity. Nah ini dia yang intent ya teman-teman ya. Gini intent, kita panggil yang intent yang kecil ya teman-teman ya. Terus ini sudah kepanggil. Setelah itu kita perlu untuk menutup activity yang sebelumnya. Jadi di sini menutup activity sebelumnya. Kalau tidak ditutup, di back dia akan kembali lagi. Kita coba aja ya teman-teman ya. Finish begini. Setelah itu kita skip dua ini, kita lewati dua tutup kurung kurawal, dan yang paling terakhir ini ya, kita tambah titik koma. Kita enter di sini ya. Di sini kita panggil timer yang kita buat, yaitu ini ya, timer dot start titik koma. Nah sudah deh, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk sintaksnya ini sudah selesai kita buat. Lalu kita coba running ya. Oke, sebelum kita running ya teman-teman ya, di sini kita pakai aplikasi ini ya, Genymotion ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video tutorial saya yang sebelumnya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Ini yang berjalan itu Samsung Galaxy Note kali ya. Kita coba aja ya. Ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita ngebuka yang namanya virtual device ini, kita membutuhkan memori yang agak besar. Jadi
Biasanya kalau yang memori gak begitu besar, prosesnya akan agak lambat. Dan terutama komputer saya. Oke. Ini udah ya. Nah, di sini udah muncul Galaxy Note 2. Kita coba run ya teman-teman ya, run. Coba kita cek ya. Nggak perlu di apa namanya? Nggak perlu di maximize karena kita juga ngecek Cradle-nya juga ya. Nah, ini dia. Di samping sini aja ya. Nah, ini kan kelihatan, cuman bagian bawah situ aja nggak kelihatan. Oke, udah proses ya. Biasanya kalau sudah proses sudah selesai teman-teman, dia langsung kebuka di apa namanya, virtual device-nya. Oke, masih proses download ya. Karena ini masih baru pertama kali juga di running ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, ini bisa nggak ya? Nah, gini. Masih Gradle ya. Nah, ini dia. Proses yang lumayan panjang ya. Saya skip aja dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai running ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Mulai running. Kita tunggu aja dulu sebentar ya. Nggak ada error. Dan ini harusnya berjalan ya teman-teman ya. Apa mungkin spek handphonenya yang nggak mencukupi ya? Coba kita pakai apa namanya, device virtual device yang satunya aja ya. Ini dia. Jadi kalau seumpama ada error begitu, itu bisa jadi dari virtual device-nya yang belum mendukung ya teman-teman ya. Belum mendukung untuk ininya, untuk virtual device-nya. Jadi biasanya kita coba virtual device yang speknya agak tinggian. Ini dia. Ini yang API 28 ya. Yang sebelumnya kan 19 ya. Cuman biasanya prosesnya yang sedikit agak lama karena dia memakai spek yang tinggi. Kalau yang sebelumnya kan 19 tadi cepet ya. Oke, ini saya skip aja dulu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Kita coba aja Samsung A10 ya. Bisa apa enggak?
Tadi ada error ya yang di sebelumnya. Dirasa kalau pindah device juga prosesnya agak lama ya. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Ini saya skip aja dulu ya teman-teman ya. Oke, dia udah muncul run test ya. Haha. Oh, masih tetap ya. Tetap ada yang error. Saya coba aja dulu teman-teman ya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman ya. Permasalahannya apa sampai saya ngebuka di virtual device dari Android Studio sendiri. Jadi tadi 2 kali nggak bisa itu karena internet saya nggak connect ya teman-teman ya. Jadi internet saya yang ini yang yang nggak stabil. Nah, ini kita coba lagi ya teman-teman ya. Coba lagi start ya. Pakai Samsung A10 lagi coba. Ini jadi agak nge-lag ya komputer saya karena saya membuka dari Android Studio virtual device Android Studio. Jadi ini saya skip aja, langsung buka ke ininya, virtual device-nya. Oke, ini sudah ini ya. Aduh, malah ke close. Ini sudah aktif di aplikasinya ya. Nah, di sini kita coba running lagi ya. Running lagi. Jadi untuk proses runningnya ini kita butuh internet juga ya teman-teman ya. Oh, ini sudah jalan ya. Sudah jalan launching ya. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama tuh splash screen. Wow, cepet ya teman-teman ya. Harusnya kan dia ini masih proses ya. Ini tahu-tahu langsung ini langsung Nah, ini harusnya muncul splash screen ya di sini. Nah, splash screen, habis itu dashboard. Nah, seperti ini. Untuk aplikasi kita ngebuat splash screen ya teman-teman ya. Nanti bisa ditambahin untuk gambar. Yang lainnya juga bisa. Nah, kayak gini kita buka ya. Cuman ini agak nge-lag karena komputer saya terlanjur berat ya. Nah, di sini splash screen, terus dashboard. Kalau dirasa agak cepet, teman-teman bisa rubah 2000 milisecond ini jadi 5000 contohnya ya. Tadi kecepatan rasanya ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi, ini prosesnya lebih cepat karena sudah download ya. Nah, dia sudah install. Nah, udah kebuka, cuman komputer saya nge-lag. Splash screen ya. Setelah splash screen, habis ini dia membuka dashboard. Yap, kurang lebih seperti ini untuk ngebuat splash screen ya. Kira-kira cukup sekian dulu untuk video saya di bagian ngebuat splash screen secara komplit ya teman-teman ya, secara lengkap ya. Nah, jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya, ketemu di video berikutnya. Terima kasih.